Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini akan saya bagikan pembelajaran matematika dengan materi bangun datar. Oke, kita mulai dari segi 4. Nah, coba kita sebutkan contoh-contoh bangun segi 4 yang ada di sekitar kalian. Coba apa? Nah, di sini segi 4 ada 6 macam bangun datar segi 4, yaitu yang pertama bisa kita mulai dari jajar genjang, kemudian persegi panjang, persegi, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Nah, untuk penurunan rumus luas bangun datar, yang paling utama adalah dalam persegi panjang. Jadi dari rumus luas persegi panjang ini bisa diturunkan menjadi rumus persegi, kemudian jajar genjang, kemudian segitiga, kemudian belah ketupat, dan kemudian layang-layang. Dan trapesium. Nah, dari segitiga juga bisa untuk mencari luas belah ketupat. Dan segitiga juga bisa mencari luas dari layang-layang. Kemudian kita lanjut. Nah, dari materi bangun datar sudah dijelaskan tadi ada persegi panjang, persegi, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium, dan segitiga. Untuk video pembelajaran kali ini kita mulai dari persegi panjang. Pernahkah kalian melihat uang pecahan 20.000? Ya, bisa kalian lihat gambar uang 20.000. Nah, seperti bangun datar bukan uang 20.000? Ya, persegi panjang. Apa saja komponennya atau unsur-unsur dari persegi panjang itu? Oke, ada panjang. Kemudian ada lebar. Berarti kalau panjang ini ya, panjangnya. Kemudian lebarnya. Oke. Kemudian ada 4 titik sudut. Oke, bisa dilihat ya. Ada 4 titik sudut. Nah, kemudian setiap besar sudut ini adalah 90 derajat atau sudut siku-siku.
Oke, selanjutnya berikut ini beberapa benda di sekitar kita yang permukaannya berbentuk persegi panjang. Apa saja? Kita lihat pintu. Kemudian kita lihat buku. Kita dapat lihat, nah ini kaset zaman dulu. Persegi panjang. Kita lihat gambarnya. Persegi panjang adalah suatu bangun datar segi empat yang mempunyai 4 sisi, di mana 2 pasang sisi sama panjang dan sejajar, dan juga mempunyai sudut siku-siku. Oke, kita masuk ke sifatnya persegi panjang dan bingkainya. Setiap persegi panjang dapat menempati bingkainya dengan 4 cara. Oke, sebagai berikut. Oke, misalkan ada persegi panjang A, B, C, D. Oke. Kemudian kita masukkan. Kemudian kita putar searah jarum jam. Kemudian kita balik. Kemudian kita putar lagi arah jarum jam. Oke, menempati. Ya. Nah, cara ini namanya proses persegi panjang menempati bingkainya. Dan kita lihat tadi ada 4 cara. Oke, yang pertama tadi ya. Kemudian kedua, ketiga, dan keempat. Bisa dilihat. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk sifat yang lain. 2 sisi berhadapan sama panjang. Oke, kita putar. Ya, kita balik ya. Di sini D jadi B, A jadi C, B jadi D, C jadi A. Nah, dari nomor 1 diputar menjadi seperti nomor 2. 1. Garis AB menempati garis CD. Garis AB menempati garis CD. Kemudian yang kedua, garis AD menempati garis BC. AD, BC. Oke. Maka AD sama dengan BC. Kita lanjut materi yang selanjutnya. 2 sisi berhadapan selalu sejajar. Oke, sifat dari persegi panjang yang lain. Oke, kita lihat panjang sisinya. Jika nomor 2 dibalik menjadi seperti nomor 3, BC bertukar menjadi dengan AD. Maka disebut AD ini ya sejajar dengan BC. Kemudian kita putar. Jika nomor 1 dibalik menjadi nomor 3, AB bertukar dengan DC. Artinya AB sejajar dengan BC. Pada setiap persegi panjang, 2 sisi saling berhadapan, selalu sama panjangnya dan sejajar. Kita lihat bentuk persegi panjangnya ABCD. Oke, bisa lihat ya. Oke. Nah, ini artinya garis DC itu sejajar dengan garis BC. Sejajar. Oke, AB atau DC disebut dengan panjang.
Kemudian kita lihat sisi yang AD dan BC. Ini juga sejajar. Kita biasa sebut dengan lebar, atau dalam bahasa matematika bisa disingkat dengan huruf L kecil. Dan yang panjang tadi disingkat dengan P kecil. Sudut-sudutnya sama besar. Oke. Apakah benar? Nah, kita tinggal putar saja. Oke, putar lagi. Oke. Nah, terbukti kan kalau keempat sudutnya itu sama besar. Ini dari hasil putaran tadi. Dari nomor 1 ke 2, sudut yang bertukar tempat A dengan sudut C. Ya, A dan sudut C. Kemudian sudut B dengan sudut D. Oke. Dan seterusnya, maka sudut A sama dengan sudut C. B sama dengan sudut D. Nah, begitu juga dengan nomor 1 ke nomor 3. Nah, bisa kalian baca ya untuk kesimpulannya. Kemudian diagonal persegi panjang. Oke, bisa dilihat. Kita tukar dari posisi 1 menjadi 2, diagonal AC dan DB bertukar tempat. Artinya, ketika bertukar tempat berarti diagonal AC sama dengan diagonal BD. Pada setiap persegi panjang, kita peroleh diagonalnya ada 2 yang sama panjang. Kemudian kedua diagonalnya berpotongan saling membagi 2 sama panjang. Ketika ini dibagi, artinya luas di sini dengan di sini sama. Oke, kita masuk kepada keliling persegi panjang. Tentukan keliling persegi panjang di bawah menggunakan sebuah garis. Anggap panjang garisnya itu satu satuan. Nah, ini garisnya ya. Kita anggap garis satu satuan. Bagaimana caranya? Pasti kalian bertanya ya, bagaimana caranya? Oke. Dengan garis panjang satu satuan, kita akan menentukan keliling persegi panjang. Nah, agar warnanya nanti terlihat berbeda, kita menggunakan warna merah dan biru. Ini sama-sama satu satuan, hanya berbeda warnanya saja. Oke, kita masukkan di sekeliling dari persegi panjang ini. Dari warna merah, kemudian biru, merah, biru, kemudian merah lagi, biru, kemudian merah, biru. Oke, kita tempatkan mengelilingi persegi panjang. Oke, semua sudah penuh ya untuk di sekelilingnya. Ternyata diperlukan ada berapa garis? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ternyata kita memerlukan 16 garis untuk mengelilingi persegi panjang. Sehingga, oke,
Sehingga keliling persegi panjang itu banyaknya garis ini. Kita sengaja garisnya ada warna merah dan biru agar memudahkan dalam mengetahui banyak garis yang dibutuhkan. Kita lanjut. Nah, di sini dalam persegi panjang tadi sudah kita bahas. Di sini lebar, kemudian di sininya panjang. Keliling persegi panjang itu sama dengan banyak garis. Tadi kita sudah sepakati dan dalam video ini kita mencontohkan ada 16 satuan. Nah, kita tahu panjang tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 satuan. Kemudian lebarnya 1, 2, 3. Ada 3 satuan. Apabila dijumlahkan 2 panjang, kenapa kok 2 panjang? Karena panjangnya kan ada 2. Ya, di bawah dan di atas. Kemudian lebarnya itu juga ada 2 di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kita dapatkan 16 satuan. Maka kita bisa merumuskan untuk menentukan keliling persegi panjang itu adalah dengan panjangnya ini dikali 2, karena ada 2 kan? Ditambah 2 dikali lebar. Ya kan? Kenapa ditambah? Kok tidak dikali? Artinya di sini panjangnya ada 2. Kemudian lebarnya ada 2. Nah, di sini kan seharusnya panjang dari sini ditambah dengan panjang, ditambah dengan lebar sebelah kiri, ditambah dengan lebar sebelah kanan. Artinya yang ada 2 adalah panjang dan ada 2 juga adalah lebar. Maka kita bisa menggunakan rumus cepat ini. Atau disingkat K sama dengan 2P ditambah 2L. Keliling persegi panjang. Oke, kita masuk ke soal. Perhatikan taman persegi panjang ABCD di bawah ini. Panjang tamannya itu 7 meter dan lebarnya 4 meter. Seekor semut akan berjalan di atas pagar taman itu. Dia bergerak dari titik A ke titik B. Dari titik A kemudian bergerak ke titik B. Dari titik B bergerak ke titik C. Lalu dilanjutkan titik C ke titik D. Kemudian kembali lagi dari titik D ke titik A. Kemudian pertanyaannya, berapa meter jarak yang ditempuh semut itu? Kemudian ada berapa kali semut melalui panjang taman itu? Kemudian ada berapa kali melalui lebarnya? Oke, kita tadi sudah belajar bagaimana cara mencari kelilingnya. Untuk soal pertama yang berapa meter jarak yang ditempuh semut, artinya di sini adalah mencari keliling. Maka keliling persegi panjang itu adalah 22 meter. Diperoleh dari 7 ditambah 4, ya kan? Di sininya panjangnya tadi 7, ditambah 4, ditambah 7, ditambah 4. Atau kita menggunakan rumus cepat tadi, karena 7-nya panjangnya ada 2, 2 kali 7, kemudian lebarnya ada 2, lebarnya kali 2. Diperoleh 14 ditambah 8 sama dengan 22. Kemudian kita lihat lagi yang ada berapa kali semut melalui panjang taman. Berapa kali? Iya, 2 kali. Panjangnya karena ada 2. Kemudian berapa kali melalui lebarnya? Ya,
Ada 2 karena lebarnya ada 2. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, hitunglah keliling lapangan sepak bola dengan panjang 110 meter dan lebarnya 75 meter. Kita jawab, kita tulis terlebih dahulu rumusnya tadi. Keliling adalah 2 dikali panjang ditambah 2 kali lebar. Kemudian 2 dikali panjangnya tadi 110 ditambah 2 dikali lebarnya tadi 75. Kemudian di sini kita selesaikan dulu 2 dikali 110 yaitu 220. Kemudian 2 dikali 75 adalah 150 dan 220 ditambah 150 sama dengan 370 meter. Jadi keliling lapangan itu 370 meter. Soal yang kedua, keliling suatu persegi panjang 48 cm. Jika lebar dari persegi panjang tersebut 10 cm, hitunglah panjangnya. Di sini kelilingnya sudah diketahui, lebarnya diketahui, dan yang belum diketahui adalah panjangnya. Kita tulis dulu, diketahui kelilingnya 45, lebarnya 10, ditanya panjang. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya tadi. Rumus dari keliling 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Kemudian masukkan saja nilainya yang sudah diketahui. Keliling 48, masukkan. Kelilingnya diganti dengan 48. Kemudian 2 dikali P. P-nya berapa? Belum diketahui. Tuliskan P saja. Kemudian ditambah 2 dikali lebarnya 10. Oke. Kemudian diperoleh 48 sama dengan 2P ditambah dari hasil perkalian 2 dikali 10 yaitu 20 cm. Kemudian dari persamaan ini adalah kita menggunakan penyelesaian dari materi persamaan linier satu variabel. Artinya di sini 48 itu diperoleh dari 2 dikali berapa ditambah 20. Artinya ketika di sini ada satu variabel, kita sama-sama kurangkan. 48 boleh dikurang 20, di sini juga dikurang yang 2P ditambah 20 dikurangi 20. Ini namanya adalah saling menghilangkan kedua ruas suatu nilai. Atau jika kalian sudah paham dengan itu, kita lanjut dengan cara yang cepatnya adalah dari 20 cm ini digabungkan dengan yang satu variabel yaitu ke ruas kiri 48 cm. Artinya 2P sama dengan 48 karena ini nilai dari 20 semulanya positif. Karena berpindah ruas menjadi negatif. Jadi 48 dikurang 20. Hasilnya 28. Kemudian 2P itu sama dengan 28. 2 kali berapa biar memperoleh 28. Berarti P-nya sama dengan 28 dibagi dengan 2. Diperoleh 14 cm. Nah, kita temu jadi panjangnya dari keliling suatu persegi panjang tadi yaitu 14 cm. Kita masuk
soal yang ketiga, yang lebih lagi tingkatannya. Sebidang kolam berbentuk persegi panjang, mempunyai panjang 3 kali lebarnya. Jadi ada suatu kolam berbentuk persegi panjang, panjangnya itu 3 kali lebarnya. Nah, di sini sudah diketahui kelilingnya itu 40 meter. Yang ditanyakan adalah lebar kolam tersebut, kemudian panjangnya. Nah, kita lihat, kita ketahui panjangnya itu 3 kali lebarnya. Kelilingnya 40 meter. Ditanyakan yang pertama lebar, kemudian yang kedua adalah panjang. Kita jawab, kita tulis saja rumus kelilingnya. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. Kenapa di sini 3L? Karena panjangnya tadi sudah diketahui adalah 3 kali lebarnya. Kemudian kita kalikan 2 dengan 3, yaitu 6L. Kemudian ditambah 2L nah ini adalah penyelesaian sistem persamaan linear satu variabel. Karena 6L itu variabelnya L sama dengan 2L yang variabelnya juga L, maka khusus dari 6L ditambah 2L bisa kita operasikan, yaitu menjadi 8L. Karena 6 ditambah 2 sama dengan 8. Kemudian kita peroleh L-nya itu ya seperti yang tadi. Dan yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah 40 dibagi 8 sama dengan 5. Jadi lebarnya adalah 5 meter. Kemudian yang B, kita ketahui tadi panjangnya itu 3 kali lebarnya. Sedangkan lebarnya sudah kita cari, sudah ketemu, yaitu 5 meter. Jadi 3 dikali 5 meter sama dengan 15 meter. Jadi panjang kolamnya adalah 15 meter. Kita masuk kepada luas persegi panjang. Kalian harus ingat satuan luas adalah meter kuadrat atau meter persegi, kemudian sentimeter kuadrat atau sentimeter persegi, dan desimeter kuadrat atau desimeter persegi, dan yang lainnya. Kita lihat ada sebuah kotak. Oke. Kotak kecil ya. Kita misalkan satu kotak itu luasnya 1 cm persegi. Dan kita sebut sebagai satu satuan luas. Kemudian ada suatu persegi yang panjangnya itu 5 satuan luas atau 5 cm. Kemudian lebarnya 3 satuan luas atau 3 cm. Kemudian kita masukkan dari satu satuan luas ini, kita masukkan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ternyata kita memerlukan 15 persegi kecil untuk menutupi persegi panjang tersebut. Dengan cara menyusun persegi kecil sehingga menutupi persegi panjang, kita akan mengetahui luas dari persegi panjang tersebut. Sehingga luas dari persegi panjang kita dapat simpulkan adalah banyak dari persegi kecil tersebut. Oke, kita mulai menganalisis dari banyak kotaknya tadi. Yang 1 cm kuadrat ada sebanyak 15 buah.
yaitu 5 buah pada baris pertama, kemudian 5 buah dari baris kedua, dan 5 buah pada baris ketiga. Maka luas persegi panjang itu bisa kita cari ya. Dengan singkatnya itu adalah karena ini 5-nya ada 3, berarti 5 dikali 3, yaitu 15 cm. Nah, ini adalah cara yang cepatnya. Kalau kita pakai cara yang lambat, kita hitung satu-satu. Dan akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, di sini adalah kita mempersingkat waktu dengan cara yang cepat. Nah, maka dari itu kita bisa menyimpulkan rumus untuk mencari luas persegi panjang adalah dengan panjang dikali lebar, atau L sama dengan P kali L. L-nya, L besarnya itu luas persegi panjang, kemudian P kecilnya itu panjang persegi, kemudian L kecilnya itu adalah lebar persegi panjang. Kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, hitunglah luas persegi panjang yang panjangnya 12 cm dan lebarnya 9 cm. Kita jawab, luas tadi panjang kali lebar. Panjangnya itu 12, kemudian lebarnya 9. Berarti 12 dikali 9 sama dengan 108 cm kuadrat atau cm persegi. Jadi luas dari persegi panjang itu adalah 108 cm kuadrat atau persegi. Soal yang 2, suatu persegi panjang luasnya 76 cm persegi dan lebarnya 8 cm. Hitunglah panjangnya. Oke, kita tulis saja apa yang kita ketahui. Kemudian kita tuliskan rumus yang kita ketahui. Karena di sini ada yang diketahui luas, berarti kita tuliskan luasnya, panjang kali lebar. Kemudian yang ditanya di soal adalah panjangnya. Berarti untuk mencari panjangnya, karena di sini perkalian, kalau L-nya dipindah ruas, berarti karena ini kali menjadi bagi. Artinya untuk mencari panjang ini adalah dengan cara lebar dibagi dengan artinya di sini adalah luas. Untuk mencari panjang adalah luas dibagi dengan lebar. Kita masukkan luas tadi 76 cm persegi, kemudian dibagi dengan lebarnya itu 8 cm. 76 dibagi 8 adalah 9,5 cm. Jadi panjang persegi panjang itu adalah 9,5 cm. Kita masuk soal yang ketiga. Diketahui kebun kopi berbentuk persegi panjang dengan panjang 2 kali lebarnya. Jika kelilingnya itu 144 meter, tentukanlah luas kebun kopi itu. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Panjangnya tadi adalah 2 kali lebarnya. Kemudian kelilingnya adalah 144 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah luasnya. Nah, ini tingkat soal yang sudah mulai agak susah. Harus konsentrasi. Oke, jawab. Kita tulis terlebih dahulu adalah luas. Rumus luas adalah panjang kali lebar. Kita tulis. Dan kita ketahui tadi kelilingnya adalah 2 panjang ditambah 2 lebar. Karena di sini yang diketahui keliling terlebih dahulu, maka kita cari dulu, kita jabarkan dari keliling tersebut. Oke, kelilingnya tadi. Oke, kita masukkan
kita sudah tahu tadi panjangnya adalah 2 kali lebarnya. Kita ganti panjangnya 2 kali lebarnya. Kemudian kita operasikan, ya, dari 2L sudah kita ketahui dari panjangnya tadi, ya. Oke, kemudian kita masukkan nilai dari keliling tadi 144. Kemudian 2 kali 2L adalah 4L ditambah 2L. Sudah saya jelaskan tadi, ketika di sini ada variabel yang sama, kita operasikan. Berarti 2 ditambah 4L ditambah 2L hasilnya 6L. Kemudian untuk mencari L adalah dengan cara pembagian, yaitu 144 dibagi dengan 6, memperoleh hasil 24 cm. Berarti lebarnya adalah 24 cm. Kemudian kita cari panjangnya. Karena panjang tadi 2L, artinya 2 kali lebar. Lebarnya 24 berarti 2 dikali 24 cm. Yaitu hasilnya 48 cm. Kita masukkan, karena panjangnya itu 48, kemudian lebarnya itu 24, berarti 48 dikali 24. Hasilnya adalah 1152 meter persegi. Kita lanjut, latihan soal. Sebidang tanah berbentuk persegi, panjang berukuran 15 meter dikali 12 meter. Jika harga tanah itu 25.000 per meter persegi, maka berapa harga tanah keseluruhannya? Nah, ini sudah mulai dalam soal dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lihat. Luas tanah tadi, kita menggunakan dari luas persegi panjang tadi adalah panjang kali lebar. Kemudian tadi panjangnya sudah diketahui di cerita adalah 15 meter dan lebarnya itu adalah 12 meter. Kemudian 15 dikali dengan 12 yaitu 180. Kemudian yang ditanyakan tadi adalah biaya keseluruhannya. Karena luasnya itu tadi per meter perseginya 25.000, berarti dari hasil luas yang kita peroleh tadi kita kalikan dengan 25.000. Luasnya 180 dikali 25.000 memperoleh 4.500.000. Ini berarti biaya keseluruhannya. Nah, sekarang karena kalian sudah melihat video pembelajaran mengenai sifat persegi panjang, kemudian keliling persegi panjang, dan luas persegi panjang, dan sudah dijelaskan soal dari soal yang berbentuk cerita maupun soal yang berbentuk dalam kehidupan sehari-hari, maka sekarang silahkan kalian kerjakan. Soal yang pertama, diketahui sawah berbentuk persegi panjang dengan panjang 100 meter dan lebarnya 70 meter. Tentukan kelilingnya. Kemudian luasnya. Oke, silahkan dicatat, kemudian dikerjakan. Kita masuk yang kedua. Diketahui keliling suatu persegi panjang adalah 80 cm. Jika panjangnya 25 cm, hitunglah lebarnya. Silahkan dicatat di buku, kemudian dicari jawabannya.
Soal yang ketiga, suatu persegi panjang diketahui luasnya 500 cm persegi dan lebarnya 20 cm. Hitunglah panjangnya. Oke, silahkan dicatat. Soal yang keempat, soal yang berbentuk cerita dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Nah, ini sama kan soalnya dengan yang tadi. Ukurannya 30 meter dikali 15 meter. Jika harga tanah itu 20.000 per meter persegi, maka harga tanah keseluruhan adalah, silahkan dicatat, kemudian dikerjakan. Baik, itu yang saya tampilkan video pembelajaran untuk kali ini berkaitan dengan persegi panjang. Semoga bermanfaat dan silahkan ketika belum jelas diputar kembali videonya, dan jika masih belum jelas dan ada pertanyaan silahkan kalian tuliskan di komentar. Terima kasih.